Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nadia. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah kalau kamu baik. Semoga semuanya selalu sehat, dalam keadaan baik ya, Nak ya. Eh, jadi gini nih, tujuan Ibu nih mengundang kamu untuk diskusi di room ini nih. Eh, Ibu ingin bicara sedikit nih dengan kamu. Ibu senang sekali nak punya murid seperti kamu. Kamu pinter, cerdas, aktif dalam pembelajaran, selalu penuh semangat dalam belajar, dan satu lagi kamu nih kreatif. Nah, akan tetapi ada hal yang mengganggu pikiran ibu nih akhir-akhir ini. Yang menjadi pikiran ibu selama ini adalah kan kita sudah melalui penilaian tengah semester nih kan. Nah, hasil belajar Nadia itu turun gitu. Jadi kan biasanya Nadia ini selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apakah kamu ada masalah atau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu sehingga mengganggu fokus belajar? Ibu bersedia kok mendengarkan dan apa yang bisa Ibu bantu dari diskusi ini. Lalu kamu tuh dalam diskusi ini apa yang ingin kamu capai gitu nah. Sebelumnya atas perhatian aku pengen cari karena aku dari ini sakit kepala. Jadi kalau melihat aku udah laptop tiba kunang-kunang Bu. Terus rasanya tuh kalau lihat layar HP atau laptop kelamaan jadi kayak mual terus pengen muntah gitu bawaannya Bu. Iya. Jadi ceritanya nih, kamu terkena pengaruh penggunaan gadget selama belajar online kali ya, Nak ya? Iya Bu, sepertinya seperti itu. Iya sih, kadang ibu juga merasakan hal yang sama. Karena pengaruh penggunaan gadget ini kan bukan hanya terjadi pada murid, tapi pada guru juga. Karena kita sama-sama menggunakan eh, apa gadget atau media pembelajaran yang sama. Nah, terus pernah nggak konsultasikan ke dokter? Kan udah sampai mengganggu aktivitas belajar nih. Belum pernah Bu, paling browsing di Google gitu, karena kan pandemi takut corona. Iya juga sih, masih pandemi seperti ini ya. Terus selain karena penggunaan gadget nih, ada masalah lain tidak yang mengganggu fokus belajar kamu? Ada Bu, itu Bu, nah dia tuh sulit tidur, malam tuh pengen itu mikirin untuk kuliah nanti ke depannya mau gimana, itu tuh paling mengganggu itu pikirannya dia. Jadi pada saat waktu istirahat kamu sulit untuk tidur karena mikirin nanti mungkin mau kuliah di jurusan apa, kuliah di mana. Ya juga sih Ibu mengerti nak perasaanmu. Eh, Terus tentang fokus belajar kamu yang terganggu ini, apakah hanya terjadi pada pelajaran kimia saja atau terjadi di mata pelajaran lain? Sebenarnya masalah di pelajaran tapi lebih ke dia, Gimana nak? Gimana? bukan bukan masalah pelajarannya sih Bu, tapi gangguan dia ini Bu yang mengganggu pelajaran jadi nggak fokus gitu. Oh, jadi karena kendala fisik tadi ya, mungkin kelelahan setelah melihat layar laptop atau layar handphone dalam jangka waktu yang lama ya nak ya. Terus yang kamu rasakan apa sekarang? Ya seperti yang Ibu tanyakan dari awal ya, hasil belajarnya jadi menurun, lalu kayak terkadang memandang layar tuh jadi pengen cepat-cepat kayak udahan gitu aja Bu.
Jadi pada saat pembelajaran pengennya cepat selesai gitu ya, karena udah merasakan dampaknya seperti pusing, terus mata berkunang-kunang gitu ya. Terus ada yang masalah sulit tidur nih karena mikirin kuliah. Bisa diceritakan lebih lanjut nggak? Kadang tuh malam-malam tuh kan jadi kayak pengen cepat tidur, tapi tuh jadi terganggu gara-gara pengen kuliah di mana, terus nanti jurusan yang kita pilih tepat kita ganggu banget pikiran saya sedih. Udah pernah diskusikan dengan orang tua belum? Udah Bu, orang tua sih nggak ngekang atau gimana, tapi kayak Nadia tuh belum nemuin yang tepat gitu loh, yang menurut Nadia enak dan nyaman gitu. Kalau misal mengalami kesulitan, kita tetap enjoy gitu. Jadi gini nih, kalau bisa Ibu ambil tarik kesimpulan, akar permasalahan Nadia ini ada dua. Yang mengganggu fokus belajar kamu itu ada dua. Yang pertama karena disebabkan oleh sakit kepala, ya kan, yang terlalu lama memandang layar komputer atau layar handphone. Lalu yang kedua, kamu sulit untuk tidur karena memikirkan jenjang perkuliahan nanti yang akan datang, begitu ya? Nah, selama ini nih, apa yang sudah Nadia lakukan untuk mencoba mengatasi permasalahan Nadia? Untuk layar laptop atau HP, Nadia coba kurangin main HP atau laptop itu, karena di sekolah ini dia berusaha untuk langsung tidur sini. Jadi setelah kelas online langsung singkirkan HP, istirahat atau tidur siang, begitu ya nak ya? Nah, itu kan karena mungkin yang kejadian yang Nadia alami itu mungkin karena beban yang terlalu berat selama pembelajaran online kan. Lalu pernah enggak Nadia menerapkan suatu teknik itu yang namanya teknik stop? Stop itu suatu singkatan. Belum pernah Bu. Nah, jadi teknik ini digunakan untuk mengembalikan kesadaran penuh kita. Nah, pada saat kita merasa tertekan, pada saat kita merasa di bawah tekanan, oke. Jadi Nadia, teknik stop itu ya, teknik stop itu merupakan suatu teknik untuk mengembalikan kesadaran penuh kita. Nah, jika kita dalam suatu tekanan atau kita sedang memikirkan beban yang terlalu berat, itu berarti kesadaran kita itu tidak dalam keadaan penuh. Artinya kita mudah emosi, kita mudah marah, kita tidak bisa mengatur emosi kita. Nah, dengan teknik stop itu meminimalisir semuanya. Jadi kesadaran kita bisa kembali penuh seperti semula. Jadi stop itu merupakan singkatan. S itu stop, berhenti. Jadi kita hentikan semua yang sedang kita kerjakan, hanya sebentar saja sih kita hentikan. Lalu kita ambil posisi yang nyaman, entah itu duduk, entah itu berdiri, disarankan sih duduk. Setelah itu T-nya itu take a deep breath, artinya tarik nafas panjang. Nah, tarik nafas panjang, hembuskan dari hidung, tarik lagi, hembuskan lagi, itu 3-4 kali sampai kamu merasa tenang, merasa nyaman. Nah, O-nya itu adalah observe. Nah, observe atau mengawasi atau memandang yang ada di sekitar. Kita amati yang ada di sekitar kita amati diri kita sendiri, kita rasakan tarikan nafas yang ada dalam diri kita, itu O. Lalu P yang terakhir itu proceed, sebenarnya itu memproses, dilanjutkan. Artinya yang sudah kita lakukan sebelumnya itu kita lanjutkan lagi. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk melakukan teknik stop. Itu namanya teknik stop. Nanti mungkin Nadia bisa coba di rumah. Cari tutorialnya di YouTube juga banyak. Itu bisa mengembalikan kesadaran penuh kita. Gitu. Ya nak ya? Iya Bu, Nadia.
Nanti Nadia coba. Terus satu lagi nih, kan selain menggunakan teknik stop, Ibu juga ada saran. Ini sih berdasarkan hasil apa Ibu pernah baca-baca juga sih ya, untuk mengurangi dampak atau paparan dari penggunaan gadget. Kita harus mengatur posisi layar laptop ke mata kita. Mungkin Nadia pernah dengar hal itu? Belum pernah, Bu. Nah, terus mengatur pencahayaan dari ruangan atau layar laptop kita, lalu memposisikan diri kita secara nyaman, misalkan duduk yang nyaman dengan kaki kita menapak ke lantai, jadi kaki tidak menggantung. Selain itu, kamu juga bisa makan makanan yang gizi seimbang gitu loh. Banyak makan sayur, banyak makan buah, gitu. Ya nak ya. Terus gini, masalah yang kamu mikirin untuk perkuliahan tuh bagaimana nak? Orang tua sih nggak ada yang ngekang, tapi tuh Nadia tuh masih bingung, Bu. Belum nemuin yang tepat itu, Bu. Gimana ya, Bu, solusinya? Udah pernah konsultasi dengan orang lain selain dengan orang tua yang paham dengan permasalahan ini? Belum, Bu. Lalu kalau begitu apa yang akan Nadia lakukan? Pengennya sih nyari solusinya tuh dari guru sih, Bu. Guru BK gitu, Bu. Bisa nggak sih Ibu cari bikin jadwal gitu, Bu, biar masalah Nadia ini bisa diselesaikan. Oh iya, benar guru BK. Karena salah satu tugasnya guru BK itu kan bimbingan konseling tentang karir. Nah, salah satunya ini nanti kamu bisa diskusi dengan Bu Mela, guru BK kita. Itu minat kamu apa, bakat kamu di mana. Nah, nanti bisa didiskusikan jurusan atau ya jurusan apa yang cocok buat kamu nanti pada saat perkuliahan. Terus kan udah sedikit menemukan titik terang nih kan ke guru BK, lalu permasalahan yang sakit kepala itu mungkin juga bisa diatasi dengan misalkan nih udah terlalu pusing nih kepalanya nih udah terlalu sakit, coba ini deh minum apa tuh obat pereda nyeri, pereda sakit kepala, kan banyak tuh dijual di apotik. Nah, tapi tanyakan ke apotekernya, keluhan kamu apa supaya dapat solusi yang tepat atau obat yang tepat. Nah, jika masih pusing juga, mau enggak mau kamu harus cek ke dokter gitu supaya dapat penanganan yang tepat. Itu untuk yang penggunaan gadget. Nah, kalau solusi yang tadi perkuliahan kan udah menemukan titik terang nih, diskusi dengan Bu Mela, guru BK kita. Nah, selanjutnya komitmen apa yang akan Nadia buat untuk menyelesaikan masalah Nadia? Komitmen yang Nadia terapin dalam hari yang pertama mau coba gunain teknik stop. Jadi itu kayak saat Nadia dalam momen itu Nadia pengen coba gitu apakah teknik stop ini berhasil di Nadia atau enggak. Terus kalau laptop itu berusaha mengatur pencahayaan yang tepat gitu biar kepala dia nggak pusing atau bisa yang gunain fisik itu. Jadi kayak layar juga mata kita tuh lalu yang ada dia mau guru BK kita dulu. Iya betul. Jadi Nadia sudah berkomitmen untuk yang pertama menerapkan teknik stop, yang kedua mengatur pencahayaan dari laptop, yang ketiga akan berkonsultasi dengan guru BK terkait perkuliahan. Nah, kira-kira nih
dengan semangat Nadia yang seperti ini, Nadia perlu seseorang tidak yang bisa untuk mendukung apa yang sudah Nadia komitmenkan? Wali kelas dan guru BK, Bu. Karena orang yang paling dekat dengan sekolah, yang paling dekat dengan sekolah itu dari wali kelas dan guru BK Iya. sendiri ya. Jadi ibu kan nih yang menjadi penghubung antara Nadia dengan Bu Mela. Iya, Bu. Iya. Bisa nggak Ibu? Bisa, pasti bisa. Nah, jadi nanti Nadia buat jadwal kapan kira-kira Nadia ingin diskusi dengan Bu Mela. Kapan Nadia siap, Nadia katakan ke Ibu, nanti Ibu akan bantu Nadia untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan Bu Mela ya. Dan satu lagi nih, untuk yang permasalahan belajar Nadia di rumah, kalau bisa Nadia minta tolong pada mama atau papa Nadia gitu yang Nadia lebih dekat untuk selalu mengingatkan Nadia tentang proses pembelajaran di rumah ya. Ya, Bu. Nah, terus udah menemukan solusi bukan? Ya, Bu. Alhamdulillah sedikit lah. Ya, tinggal Nadia laksanakan dengan penuh semangat, dengan motivasi yang tinggi ya nak ya. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Semoga hari-harinya menyenangkan, jaga selalu kesehatan, titip salam buat orang tua ya. Nadia izin live ya, Bu. Iya. Oke, sama-sama.